Tuhan. Lihat firman Tuhan di saat ini, mari kita membukanya dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan, menang dalam menghadapi cobaan. Ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang sedang ada dalam perjuangan. Kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah kehidupan yang tidak lepas dari perjuangan. Karena memang hidup kita sebagai orang percaya adalah sebagai perantau-perantau di atas muka bumi ini. Ini bukan tempat kita selamanya, tapi kita hanya tinggal ada di atas muka bumi ini untuk sementara. Itu sebabnya kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai cobaan-cobaan hidup yang bukan hanya satu, tapi demikian banyaknya. Cobaan itu datang dalam kehidupan kita dengan maksud untuk menjatuhkan kita, supaya kita direbut dari Tuhan yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita melepaskan iman kita, melepaskan kepercayaan kita. Dalam perjuangan, kerinduan Allah adalah supaya kita bisa menang. Allah sudah menyiapkan bagi kita sekalian senjata-senjata untuk bisa mampu menghadapi cobaan-cobaan itu, yang membuat kita bisa menang menghadapi cobaan-cobaan itu. Namun mengapa kita terkadang dikalahkan oleh cobaan-cobaan yang hadir dalam kehidupan kita? Adalah karena kita tidak mengambil dan mempergunakan senjata-senjata yang sudah diberikan oleh Allah bagi kita. Itu sebabnya kita terkalahkan oleh cobaan-cobaan yang ada. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini mengajarkan bagi kita sekalian bahwa bagaimana supaya kita bisa menang dalam menghadapi setiap cobaan yang ada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengingat firman Tuhan. Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis ingin menjatuhkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah senantiasa mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada iblis adalah hasil dari ingatannya, hasil dari dia sudah menerima, meyakini, lalu mengingat terus firman Allah itu dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika iblis datang untuk mencobai dia dan mengatakan kepada dia, "Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Karena iblis melihat Yesus sudah begitu lapar dalam puasanya selama 40 hari 40 malam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa jawab Yesus kepada iblis? Yesus menjawab, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari mana firman Tuhan ini? Yang Yesus pakai untuk menjawab iblis pada saat itu adalah dari hasil ingatan Yesus mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam kitab Taurat, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 3. Dan itu diingat terus oleh Yesus, sehingga tatkala cobaan itu datang, dia menjawab cobaan itu dan dia pun diberikan kemenangan. Mengapa orang sering terkalahkan, bahkan tidak mampu untuk bertahan bahkan menang dalam perjalanan kehidupan? Karena melupakan firman Tuhan. Mengapa orang lupa? Karena tidak menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Hal lain lebih penting, perkara yang lain lebih penting. Sehingga itu tidak tersimpan dalam pikirannya, terkalahkan oleh hal-hal dan perkara-perkara. Sehingga tidak diingat, dilupakan. Lalu ketika cobaan datang, cobaan itu cepat mengalahkan, meruntuhkan orang-orang itu. Ingin menang menghadapi cobaan, tetaplah ingat firman Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita menang dalam menghadapi cobaan dalam hidup? Yang kedua adalah senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus ketika dicobai, cobaan pertama dia bisa berhasil, cobaan kedua, ketiga, dia pun berhasil. Mengapa? Karena saat dia dicobai, dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Kemudian di dalam ayat 10, Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus memperkatakan firman Tuhan. Dari mana firman Tuhan yang diperkatakan itu? Adalah hasil dari ingatannya. Lalu firman Tuhan itu menjiwai seluruh kehidupannya. Lalu tatkala cobaan itu datang, dia menjawabnya, dia memperkatakan firman Tuhan kepada si pencoba itu, kepada iblis. Sehingga dia mampu melewati cobaan pada saat itu. Mengapa Adam dan Hawa pada saat itu tidak bisa melewati cobaan yang hadir dalam hidupnya? Oleh karena melupakan firman Tuhan dan tidak memperkatakannya kepada iblis yang Tuhan baru saja menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan mereka menerimanya. Tetapi firman Tuhan itu tidak memberikan manfaat bagi mereka karena mereka melupakannya. Dan karena melupakannya sehingga tidak ada yang bisa diperkatakan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di atas muka bumi ini begitu banyak cobaan. Kita adalah sasaran orang-orang yang akan dijatuhkan oleh kuasa-kuasa iblis supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, supaya kita rapuh dalam hidup ini. Tapi yang menjadi kekuatan dan bisa memberikan kemenangan dalam hidup ini adalah ketika kita selalu mengingat firman Tuhan. Dari mana firman Tuhan yang kita ingat? Adalah dari hasil yang kita dengarkan, yang kita baca. Lalu firman Tuhan itu terus kita simpan, tidak kita lupakan, tidak kita abaikan, dan tidak digeser oleh hal-hal yang lain. Kita boleh saja melakukan banyak hal dalam dunia ini, tapi jangan lupa, jangan lupakan firman Tuhan. Simpan dalam pikiran kita, sehingga tatkala datang cobaan bagi kita, ada senjata untuk kita melawannya dengan memperkatakan kepada setiap cobaan-cobaan yang hadir. Tuhan Yesus memberkati